Selamat menyaksikan. Pak, Bu, tolong saya. Ada orang di sini. Pak, Bu, tolong keluarkan saya dari tempat ini. Tolong keluarkan saya. Siapa saja di situ, tolong saya. Tidak ada yang mendengarkan saya. Tidak ada yang menolong saya. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya ada di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? 4 tembok ini hanya ada 1 jendela berjeruji besi di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan di sini. Tapi masih ada kursi reot ini untuk saya tidur. Kau tahu, kau tidak akan selamat jika tidak ada yang menolong. Kau hanya akan selamat jika ada mukjizat. Mudasir, kaukah itu Mudasir? Bagaimana bisa kau masuk sini? Mudasir, bagaimana mama dan bapak? Apa mereka baik-baik saja? Encok bapak sudah sembuh. Asma mama masih sering kambuh. Saya kan sudah sering bilang, belikan obat yang paten. Jangan obat-obat eceran di kios rokok itu. Saya yakin Mudasir, mereka akan sembuh. Kenapa? Kau tidak kenal saya lagi. Ini saya, Atikah Mudasir. Saya istrimu. Surat-suratmu juga masih ada dalam pelukan saya, Mudasir. Saya tahu penyiksaan ini memang bikin saya tidak secantik dulu lagi. Tapi saya masih orang yang sama. Kau tahu sendiri, kehidupan sebagai seorang TKW yang datang dari tanah seberang, saya tidak bisa mengeluh apa-apa. Setahun pertama saya mendapat gaji, separuhnya saya tabung dan separuhnya saya hidupkan untuk kamu, kan Mudasir? Tenang saja Mudasir. 5 tahun yang akan datang, saya akan pulang membawakan banyak uang dan kita akan menjadikan itu untuk modal hidup kita di masa depan. Tapi Mudasir, pada bulan yang ke-13, majikan lelaki masuk ke dalam kamar saya ketika hanya saya seorang diri di dalam rumah. Saya takut sekali. Ia menyuruh saya untuk duduk di pinggir ranjang. Saya tahu tatapannya itu Mudasir. Saya takut sekali. Sekujur tubuh saya merinding. Saya gemetaran. Saya takut sekali. Saya sudah siap memukul jika hal itu ia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak sempat ia lakukan.
Kemudian, pada bulan yang ke-16 nasib masa depan saya ditentukan. Uang anak majikan lelaki dan perempuan hilang. Siapa lagi yang dituduh kalau bukan saya? Lihat sekujur tubuh saya. Saya dipukuli. Sakit saja. Sakit. Sakit. Kau dipaksa. Bajingan. Tidak tahu diri. Kau itu Indon bangsa. Bajingan. Tidak tahu diri. Dasar kau bajingan. Indon anjing. Tidak tahu diri. Saya heran. Ada apa sebenarnya dengan majikan saya? Ada apa sebenarnya dengan bangsa ini? Bangsa yang akhir-akhir ini menerima banyak pekerja dari Indonesia. Mereka tiba-tiba menjadi sukses besar, kaya raya. Tapi mereka juga sadar mereka tidak punya kebudayaan dan kesenian yang asli. Yang mereka lakukan adalah mengangkuti seniman-seniman dan mencuri kesenian, flora dan fauna, dan dengan bangga mengakui itu sebagai milik mereka sendiri. Jika saja perkaranya itu berhenti pada curi-mencuri, saya tidak akan setersiksa ini. Tapi mentalitas orang kaya baru itu meracuni pola pikir semua orang. Mereka pikir segalanya bisa dibeli dengan uang. Dan mereka berhak menyiksa siapa saja. Tapi kau datang untuk menolong saya, kan Mudasir? Setelah ini kita akan pulang ke tanah air, kan? Tidak perlu melapor kepada polisi Raja di Raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Untuk apa? Kita ini warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah orang-orang Filipina itu. Presiden mereka masih peduli pada tenaga kerja seperti saya ini. Tapi sedangkan kita, kalau punya uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau kita tidak punya uang, kena musibah, diabaikan. Kau dengar udah sih? Ada seorang orang menuju kemari. Sebentar. Pak, Bu, tolong saya. Siapapun di situ tolong saya. Tolong keluarkan saya dari tempat ini. Lagi-lagi tidak ada yang menolong saya. Tapi kau berbeda, kan Mudasir? 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 Mudasir! 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 Kau di mana, Mudasir? Bahkan bayangan suami juga tega meninggalkan saya seorang diri. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi sebelum itu,
Saya tidak rela mati tanpa orang lain tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Bukankah manusia dilahirkan dengan derajat yang sama? Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia yang lain. Tapi mengapa saya disiksa macam begini? Adilkah itu? Pembunuhan! Ini bukan pembunuhan tubuh. Ini adalah pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kau bangsa bajingan, Indon, tidak tahu diri. Kita berkali-kali dianggap sebagai bangsa binatang, bangsa tidak tahu diri, bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Kita dipaksa menjadi bangsa pembantu rumah tangga. Kita dianggap lebih miskin, lebih kacau dari negeri jiran yang kaya raya itu. Kita lebih kacau, lebih miskin, lebih kacau, lebih miskin dari negeri jiran yang kaya raya itu. Tolong, 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 siapapun, tolonglah kita semua. Jangan tolong saya, tapi tolonglah kita semua. Kita sudah di pinggir jurang. Bangun, bangun, bangun. Tolong, tolong.